Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini dan Kau siap memberkati kami Bapa. Kami meninggikan memuliakan nama-Mu Raja di atas segala raja Bapa. Tutup bungkus kami, tutup bungkus ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim boleh berganti, kondisi boleh berganti, apapun boleh berganti, namun kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu tidak pernah pergi dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat, kita
kita hadir di tempat ini kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari arahkan pikiran Bapak Ibu hanya ada di tempat ini. Mari fokuskan Bapak Ibu ada di tempat ini. Kita tinggikan namanya, kita agungkan namanya, Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Lepaskan segala yang ada di rumah, handphone dimatikan, fokuskan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menjamah kepada kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tinggikan namanya. Menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Amin. Mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita tetap fokus, kita sembah Tuhan. Biarkan saudara kita Mbak Wati menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja atas dirinya saat ini. Mari semuanya kita tetap fokus, kita tinggikan nama Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Kita percaya saat nama Dia ditinggikan, tidak ada satupun kuasa selain kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Amin. Terima kasih. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiaralabaya, shikiralabaya, ralabaya, ralabaya, ralabalabala. Kiaralamaya, ralamaya, shikiralabaya. Kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggi. Saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan ku tinggikan. Amin. Kurabaya shikira lamaya ralabaya karalabala bala 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 bala.
kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes, hadirat-Mu menjamah kami semua saat ini Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan ku tinggikan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat kita sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Amin. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan yuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Amin. Yes. Surabaya Rabaya dalam. Amin. Ku menyembah
kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Engkau luar biasa bekerja di tempat ini saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau kuat ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Engkau milikku di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya Bapak Ibu. Saatnya yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita tinggikan nama Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Haleluya. Namun yang pasti Kau tetap selama. Angkat tangan kita. Allah sumber. Haleluya. Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber. Yes, yes, haleluya. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Bapak Ibu, sekalipun kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini, kita ditinggalkan oleh siapapun juga, kita hanya sendiri. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita, amin. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Yesus sumber. Amin. Haleluya. Yesus sumber kuatku dan bagianku selama-lam. Allah sumber, Allah sumber. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Haleluya, amin. Mari sama-sama selamanya, amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan.
Kita manusia di sini, kita anak-anak Tuhan juga memuji Tuhan, tinggikan nama Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami percaya padamu Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan, langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, amin. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa Bapak Ibu? Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku, yes, yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Amin. Amin. Kami
Kami percaya Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kami. Mengiring Yesus apapun resikonya adalah keputusan kami Tuhan. Namun kami percaya Kau yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami sudah memutuskan ikut Engkau Tuhan, dan kami tidak akan kembali. Kami tidak akan kembali Tuhan, kami akan terus ikut Engkau apapun keadaannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak mengiring Yesus, mengiring Yesus. Amin. Mengiring Yesus keputusan kami. Keputusanku mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Bapak Ibu, jangan takut kalau engkau ditinggalkan Tuhan. Jangan takut kalau engkau ditinggalkan keluargamu karena mengikut Yesus. Jangan takut engkau dibenci teman-temanmu gara-gara engkau ikut Yesus. Jangan takut engkau dibenci tetanggamu gara-gara engkau mengikut Yesus. Karena Dia Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, ini komitmen kami Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak. Sekali lagi mengiring Yesus, keputusan. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak. Lagi kami tidak ingkar. Ku tak ingat, ku tak ingat. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Mengiring Yesus adalah keputusan kami. No turning back. Kami tidak akan ke belakang. Kami akan selalu mengikut Yesus apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami siapkan hati kami. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Kau urapi hamba-Mu secara spesial Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Tidak ada kuasa lain yang bisa sanggup mengganggu kami selain Engkau Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Motif sangkakala sebelumnya dibaca Bapak Juda, Bilangan 10 ayat 9 dan 10. Bilangan 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Saya motif sangkakala ada tujuan. Apabila kamu terdesak berperang melawan musuhmu. Akhir-akhir ini kita menghadapi situasi yang sangat global, namanya pandemi. Baru selesai corona, ada delta. Selesai delta, Omicron. Dan nggak berhenti. WHO belum membawa berita keputusan kapan berakhir, belum ada yang tahu. Artinya semua dunia, negara superpower pun dilanda virus ini. Tetapi di balik semua ini, apabila kita sesak menghadapi semua krisis ekonomi, harga-harga sembako meningkat, dan ini tidak bisa dielak oleh pakar ekonomi sekalipun. Sebabnya, mari rumah tangga masing-masing terdesak krisis, katakan saya membudayakan tiup sangkakala ini. Ini satu kebudayaan Alkitab yang sudah ribuan tahun muncul kembali. Beberapa gereja di Jakarta, di luar negeri, ini sudah mulai. Ini sebenarnya teologi sudah lama, tapi dimunculkan supaya kebiasaan ibadah raya pada zaman PL, Perjanjian Lama dan Baru, tiup sangkala adalah fenomena yang baru bagi kita. Tetapi supaya kita biasakan apabila tiup sangkala di tempat ini kita nggak kaget. Nah, salah satu tujuannya adalah apabila kamu terdesak berperang melawan musuhmu, kuasa gelap, setan, kerasukan, kanker, tumor, TBC, dan berbagai yang sulit disembuhkan. Tiup sangkakala, kita mengundang hadirat Tuhan supaya apa katanya? Kamu diingat di Magetan ini. Negeri itu adalah Magetan. Diingat. Amen. Pada bulan-bulan baru, yang kedua, pada bulan baru, hari raya, ibadah, hari Paskah, hari Pentakosta, hari Natal, ulang tahun, tiup dalam perayaan sukacita pun ditiup sangkala. Supaya apa? Diingat, baik berperang terdesak, baik hari sukacita, tiup sangkala. Nah, saudara dengarkan tiup sangkala ini, kita sedang berperang melawan musuh-musuh di udara.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yes. Amin. Kiralah Pak Yesus, kiralah. Yes, yes, yes. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Yes. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Yes. Amin. 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 Saya niup sangkakala sejak tahun 2021 sampai sekarang. Berapa tahun tuh Pak Yuda? 2000 sampai 2000 tahun 2000 sampai 2022 tahun. Oke. Jadi supaya kita terbiasa, terbudaya, siapa tahu nanti ada hamba tombak jangan nggak kaget bahwa itu adalah Alkitab. Mari kita lihat tema saya yang sudah disiapkan. Oke. Yang mau mencatat silakan catat. Terambil dari Injil Matius pasal 16. Haleluya. Ada anak-anak ya? Injil Matius 16 ayat 18 19. Bisa PowerPoint-nya? Oke. Yang bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke. Judulnya naik ke atas. Oh, oke. Oke, enggak apa-apa. Nah, saya membahas ayat yang pendek. Di hati saya bergumul dengan Tuhan di menara doa. Tuhan mau memperluaskan gereja ini. Yesus master arsitek fondasi gereja. Kalau seorang insinyur pekerjaannya adalah membuat blueprint cetak biru, sketch. Itu hanya gambar. Kaum awam melihat, apa iki? Gambar-gambar, coret-coret, kotak panjang, belum menjadi wujud.
Yesus mewujudkannya melalui murid-murid rasul. Cetak biru gereja berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu-pintu alam maut tidak akan menguasainya. Kita bahas di sini dulu. Saya sudah mendengar kesaksian minggu yang lalu bagaimana gembala mengevaluasi sejarah berdirinya gereja. Wow, jempol. Dan saya mengobarkan visi Pak Yeremia ini, saya menguatkan Anda. Petrus dipilih Tuhan menjadi soko guru gereja. Petrus bahasa Yunania adalah batu kecil. Dan di atas batu ini yang dimasukkan Yesus, batu ini, batu karang yang besar pada saat itu sebuah kiasan gereja yang sekarang yang dibangun Tuhan secara universal. Petrus batu kecil. Petra batu karang yang besar yang kokoh, fondasi gereja. Blueprintnya harus berdasarkan gambar visual yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab. Dia master. Seluruh gereja harus berpedoman kepada cetak biru Alkitab yang telah digariskan oleh Yesus. Kau dan aku adalah batu-batu yang hidup disusun rapi. Amin. Ada orang tua, ada anak muda, ada anak kecil, ada pengusaha, ada pekerja, karyawan, semua. Tetapi tujuannya, aku akan mendirikan jemaatku. Dua kata ini, JKI, keluarga Allah, mendirikan. Siapa yang mendirikan? Apa arti mendirikan? Mendirikan dalam teks Alkitab Yunani, oikodomeo. Mendirikan itu artinya membangun, merancang visi dan misi bagaimana mendirikan. Menyangkut di situ manajemen, menyangkut di situ pertumbuhan gereja, menyambut di situ mendirikan pemuritan. Jadi kata mendirikan tidak semata-matanya building, tetapi planning, rancangan, mendirikan, membangun, mengatur urusan dari manajemen yang akan terjadi bila rasul-rasul yang sudah dipilih inilah yang melaksanakan amanat agung. Jemaat di Indonesia kira-kira 30 anggota jemaat Kristen dari berbagai merek organisasi gereja. 300 sinode terdaftar di Kementerian Agama. Nah, populasi bangsa di dunia ini, jumlah penduduk hampir 7 miliar lebih. Bayangkan, masih miliar yang belum terjangkau. Kristen kurang lebih 3 miliar manusia. Saudara, 3 banding 4 miliar. Banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Populasi Indonesia 270 juta. Khusus kaum muda jumlahnya 170 juta. Wow, Magetan kebagian yang mana sih? Yang mana bagian Magetan untuk kita jangkau? Dari 7 miliar, dari 270 juta, dari 170 juta pemuda saja, terus kita kerucutkan Magetan. Jumlah kita belum nyampai 100. Bagaimana angka statistik sampai mencapai berikutnya? Dikatakan mendirikan jemaatku. Jemaat terdiri daripada kumpulan orang yang percaya, yang bertobat dari keluar dari kegelapan. Kegelapan sini bicara apa? Pekerjaan iblis yang menguasai manusia, yang dirasuk setan, yang hidup di dalam dosa, kutuk, laknat, brutal, dan dendam, kesumat. Dan mereka-mereka ini orang yang terhilang yang perlu akan dimenangkan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia.
dikatakan, dan pintu-pintu alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dimaksudkan dengan pintu-pintu alam maut? Alam maut bicara pekerjaan iblis yang merusak, yang menipu, yang membunuh, memberikan penyakit, kematian setiap hari. Itu pekerjaan iblis. Orang kena santet, maut. Tiba-tiba bunuh diri, maut. Dan berobat ke berbagai tabib, ke rumah sakit, enggak sembuh dan mati, maut. Alkitab berkata iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bagaimana kita gereja, jemaat, keluarga Allah untuk menghancurkan pintu alam maut. Dan Tuhan kasih gereja kita ini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Yang kedua, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kata-kata ikat, roh-roh jahat yang masuk ke dalam hati manusia dari luar mau menyerang setiap kepala rumah tangga, suami, ibu rumah tangga, istri, anak-anak muda harus tahu caranya mengikat setan dan kuasa-kuasanya. Otoritas yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah mengikat dan melepaskan. Mengikat kuasa-kuasa gelapan. Kita melihat tidak ada kampung di Indonesia ini yang tidak banyak pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Karena latar belakang bangsa kita ini adalah animisme, kebudayaan itu masih berkembang sampai sekarang. Orang masih percaya kuasa kegelapan, tahyul-tahyul nenek moyang, adat-adat yang sungguh ditunggangi oleh kuasa gelap yang mempengaruhi kekristenan. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Satu sisi beribadah ke gereja, di luar gereja ada adat istiadat yang bercampur dengan kuasa kegelapan, makanya bercampur aduk, tidak murni. Nah, Alkitab mengajarkan, aku mendirikan di atas batu karang ini, fondasi yang kuat berdasarkan pengajaran para rasul. Efesus pasal 2 ayat 20 katakan, pengajaran para rasul dan nabi, Yesus adalah batu karang penjuru dasar fondasi gereja. Yang di dalamnya kita diajarkan bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak ada yang bisa melakukan perkara yang besar. Contoh kesaksian, Om, apakah seperti sekarang ini kita bisa melakukan perkembangan gereja? Mengapa tidak? Saudara, aku hitung beberapa pria-pria di sini adalah orang-orang potensi. Beberapa ibu adalah orang potensi. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana berkembang. Saudara setuju dengan saya, gereja ini harus berkembang? Angkat tangan. Amin. Nah, tanpa disadari Anda yang duduk ini, yang di kursi, maupun yang di lantai, bahwa dirimu orang potensi. Persoalannya bagaimana mempotensikan. Sabar, dengarkan bimbingan saya nih. Oh, sudah ada ya. Nah, next. Nah, ini misi. Ini misi gereja. Katakan, ini misi saya. Sama katakan, sana. Ayo pegang dadanya. Ini misi saya. Nah, jadi Anda sekarang dalam khotbah ini terlibat. Jadi kita tidak sekedar dengar khotbah. Anda yang sedang di khotbah ini terlibat. Anda ada di sini. Misi, tugas, pengutusan dimulai dari cetak biru. Aku mendirikan jemaat. Ini dia. Jemaat yang terdiri dari murid-murid. Katakan murid. Bahasa Jawa murid saya suka. Kamu akan jadi muridku. Nah, kata murid bahasa Jawa menjadi siswaku. Katakan siswa. Bahasa Jawa murid adalah siswa. Tanpa siswa, kesiswaan, pemuritan, tanpa sekolah, sinau terhadap Alkitab, gereja, mustahil bisa diajak untuk nginjil.
Doa harus disiswakan di murid. Kaum ibu harus dimuridkan. Apalagi penginjilan harus diajari, harus jadi siswa, tidak penonton. Kita lihat perkembangan gereja mula-mula. Yesus mengutus 12 murid menjadi rasul-rasul. Matius 10 ayat 1 dan 2. Boleh diklik atau dibaca. Oke, kita lihat dulu. Boleh buka Alkitab mau cepat boleh atau mau dibaca. Oke, ini dia, perhatikan. Matius 10 ayat 1 dan 2. Ingat ya, semua yang ada di transparan adalah ibu-ibu semua ini. Bapak-bapak, pelakunya adalah saya. Oke, lihat, baca sama-sama semua yuk. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan satu kuasa kepada mereka mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2. Nah, inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, sebutkan namamu, nama ibu siapa? Ya, ini sekarang diganti nama itu, nama saudara ya. Kalau namanya si Selamat katakan Selamat. Kalau Mbak Titi kata Titi, baca. Anda sedang dimuridkan dalam khotbah ini. Ayo kita ulangi yuk. 1, 2, 3. Ganti namamu ya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Leonardo, Jeremia. Terus sebutkan namamu, sebut. Ya. Yehuda. Terus sebutkan, teruskan. Aha, ya, terus sebutkan, ya. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Haleluya. Anda sedang dimuridkan. Saya ulangi, mau nggak berkembang gereja ini? Katakan, harus ada siswa. Katakan, harus ada siswa. Saya suka ngambil bahasa Jawa, siswa. Tahu enggak siswa? Berarti udah mulai ketahuan ya. Belajar. Bagaimana caranya nginjil? Murid-murid zaman dulu nginjil, nggak takut mati, nggak takut penjara. Banyak di penjara, Petrus di penjara, keluar penjara, terjadi kebangkitan rohani. Sama apa yang dialami Yeremia sekarang, dialami murid-murid siswa Kristus jam 2000 tahun yang lalu. Mereka nginjil, mengusir setan-setan, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan. Itu akan terjadi di Magetan. Oke. Udah selesai 2. Masih ada sambungannya. Dan Yohanes saudaranya. Lanjut. Di atas. Oke. Filipus terus. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Ini sarjana ini. Akuntansi. Katakan akuntansi. Ini di bea cukai pajak. Berarti orang kaya. Berpikir. Jemaat kita bukan hanya petani saja. Nanti orang-orang bendahara umum dunia bertobat, memegang keuangan yang besar dalam penginjilan di gereja ini. Amin. Matius akan dikirim ke tempat ini. Lalu siapa lagi ini? Yakobus anak Alfeus, Tadius. Masih ada lagi. Terus ayo baca keras. Simon orang Zelot. Stop. Pak Jeremy, catatan untuk gembala. Ada orang berpikir siapa ini? Ini adalah partai politik. Judah, catat ini. Pernah enggak Magetan Jemaat Keluarga Allah berdoa supaya anggota-anggota dewan banyak yang bertobat? Ini politikus. Salah satu murid Yesus itu adalah politikus yang bertobat jadi rasul. Dahsyat. Ayo, mulai ini Yuda berdoa. Aku berdoa buat anggota dewan supaya mengalami lawatan Tuhan. Doa keliling, pergi mengimpartasi berkat, kelilingin. Kalau kita nggak rajin siswa doa keliling, mustahil. Katakan, apa yang saya doa kelilingi, ayo ikuti saya. Itulah jarahan yang aku tuai. Ayo, mungkin kau diucapkan ulang. Apa yang saya doa kelilingi, calon jarahan jiwa-jiwa yang aku rebut. Salam kiri kanan, salam.
Yo, jarahan, katakan jarahan, jarahan. Ayo, iki le, jarahan. Bocah-bocah juga, anak bocah-bocah dari kampung. Ayo, nampio Gusti Yesus. Bocah-bocah jara jiwa. Nek bocah-bocah diajarin naik sepeda keliling. Gusti Yesus berkati kampung ini, selamatkan. Terus naik keliling sambil naik sepeda. Dalam nama Yesus, selamat ke. Keliling. Aku keliling 10 km naik sepeda. Ngapain? Hanya dungok ke, selamat ke. Itu doanya akan dituai. Hei, amin. Nah, buat khusus bocah-bocah angkat tangan, katakan teriak yang khusus bocah ya, 2 keliling. Nah, kurang keras, bocah 1, 2, 3. Wih hebat, kagum saya. Lebih keras gitu. Berdiri. Ya 1, 2, 3. Ya, Jer. Ini cuma mau penginjil cilik nih, Jer. Sudah, kalau dilatih mereka daripada sepeda ugal-ugalan, dia jadi sepeda 2 keliling. Amin. Nah. Oh, siapa ini? Pak Saribu Horas. Katakan, Pak Saribu. Katakan, Pak Saribu. Menangkan 1000 jiwa. Itu Pak Saribu bahasa Bataknya yang ke-1000. Wah, 1000 beban mulu. Loh, makanya Pak Saribu berdoa keliling supaya menuai jiwa. Amin Pak Saribu. Ngapain orang Batak di Magetan ini? Pasti ada maksud Tuhan. Amin. Lah makanya tumpangi tangan bengkelmu. Katakan bengkel. Ngomong kau di bengkel. Hei bengkel. Ini ladang penginjilan di bengkel. Tiap hari tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Siapa yang mau servis di sini selamat. Putar kaset-kaset lagu pujian. Loh Pak Pasaribu, lagunya kok enak. Bisa pinjam. Oh boleh. Amin Pasaribu. Selama ini kau nggak pernah tumpang tangan motor bengkelmu, tumpangi tangan. Aku minta jiwa baru dibenangkan di tempat ini. Siapa yang punya spa, tumpang tangan spa. Siapa punya jual tahu, tumpang tangan warung. Semua menjadi siswa. Katakan siswa. Katakan siswa di warung. Siswa di bengkel. Siswa di kelurahan. Semua siswa artinya jadi murid Kristus. Bagaimana kalau jompo? Kumpulan jompo undang orang ya, sambil kursi roda juga. Haleluya, haleluya. Tapi yang nyanyi ini semua jompo. Semua gembala harus dimotivasi. Jompo menjangkau jiwa, amin. Ayo. Mbah, aku ngundang nang rumahku. Mbahku ngundang. Coba ngapain? Pokoknya makan, pasamuan, ngucap syukur, nyanyi. Lihat ini, umur 50, 60, 50 apa. Wih, haleluya kabeh. Jadi kaum jompo penginjilan jadi siswa, amin. Semuanya dipakai Tuhan, nggak ada yang nganggur. Haleluya. Tadi bocah yang paling keras 2 keliling mana tadi? Coba sekali lagi yuk bocah. Katakan. Ayo 1, 2 keliling. Bilang. Katakan, saya murid Kristus, anak-anak. 2 keliling. Yang keras, 2 keliling. Tangkap jiwa. Minggu depan aku bawa 1 jiwa. Wih. Punya kenalan enggak? Punya. Punya teman enggak di kampung ini? Punya kah? Bawa. Yuk, ikut yuk. Wih, nanti penuh anak sekolah minggu. Oke. Back to the laptop. 12 murid. Salah satunya tokoh siapa saudara? Salah satu murid Yesus. Tokoh politik. Nah, yang kedua 70 murid. 70 murid dipakai 2-2 berpasangan, bertim, ibu-ibu dengan ibu-ibu atau suami istri, berdua, semua siswa. Salah satunya mereka kerja menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan seperti ini tadi. Katakan, mengusir setan. Tugas gereja. Saya mau
motivasi ini, saya paling suka ngusir setan. Katakan, mengusir setan. Tugas emak-emak. Ayo. Nah sekarang ayah-ayah, sekarang anak laki-laki yang bersuami masih single, kadang mengusir setan. Tugas bapak-bapak. Yang nggak boleh dilakukan bapak gini. Setan keluar. Nek kowe ora keluar, aku lari. Nah itu keliru, jangan ketawa dulu. Artinya setan harus diusir. Ya. Ngusir setan nggak usah tutup mata, nggak boleh kayak gini. Dalam nama Yesus, kowe dicekek kowe. Dan delok wonge. Nah wong gila yang nang kene kok ngono dicekek. Cau. Ngerti itu. Kadang-kadang kok anak kecil ngerti. Usir setan, lihat matanya. Jangan berdialog kepada setan kelamaan. Ngerti enggak? Ditanyain, dari mana kamu? Jangan. Oh, berikan aku minta Pocari Sweat. Loh, lalu kok lo nambahin biaya lagi? Kasih aku minum dulu. Lagu minta lagi. Aku mau makan sate. Enggak begini dialog. Stop. Siapa engkau? Langsung keluar. Jangan dilayani setan berdialog kepanjangan. Oke? Ini aku lihat tim harus diusir. Nah, fokus, enggak apa-apa. Setan dia suka manifestasi. Lanjut. Katakan. Pertanyaan, mengapa mengusir setan sangat penting? Ikuti saya. Mengapa? 1, 2, 3. Mengapa mengusir setan sangat penting? Buka ayatnya, klik laptop, Lukas 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 20. Tetap tenang ya, nggak usah takut. Itu nanti biasa manifestasi, nggak usah. Fokus. Justru ini simbol ke depan kita akan banyak ngusir setan. Oke, baca yang keras. 1, 2, ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenapa kita diberikan mandat mengusir setan? Sesungguhnya di Magetan kerajaan Allah datang ke rumah tangga keluarga Allah. Amin. Setan harus diusir. Setan harus diusir. Tidak boleh masuk ke RT, ke RW, ke rumah tangga kita, ke toko kita, ke warung kita, ke penduduk kita, penjaga gawang Magetan, mengusir roh jahat keluar lewat doa keliling, lewat doa puasa, lewat gereja. Semua rumah tangga harus mengusir setan. Itu perintah Alkitab. Aku udah lihat ya, gereja-gereja yang maju dalam negeri, luar negeri, gereja itu bertumbuh. Salah satunya mengusir setan. Jangan takut, otoritas sudah diberikan otoritas kuasa. Ya, saya memakai bahasa Jawa lagi. Kenapa? Alkitab saya ada bahasa Jawa, bahasa Nias, bahasa Toba, bahasa Maori, bahasa Alkitab Inggris, terjemahan King Version, ada beberapa Jewish Version. Kenapa? Pentingnya kita kosakata. Kisah Rasul 1 ayat 8 berbunyi gini bahasa Indonesia. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa jadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria. Saya suka kuasa, bahasa Jawanya kesakten. Ayo sama-sama, kesakten. Nah, aku suka istilah ini. Orang Jawa si penterjemah ini melihat kata kuasa apa padanya? Oh, kesaktian. Karena orang Jawa latar belakangnya itu sakti-sakti. Jadi sebenarnya kuasa Roh Kudus itu membuat kita sakti melawan sakti mandraguna, apa namanya, kanuragan. Nah, sakti karena Roh Kudus, sakti gereja melawan sakti dunia. Jadi kita lagi dipadu gelanggang peperangan. Enggak ada tawar-tawar. Enggak boleh laki-laki suami keluar dari rumah memble, loyo, enggak boleh. Gagah perkasa siap mengusir setan. Gagah.
Saya kalau di rumah saya dibilang kencang, dengar kuasa setan marah. Dalam setahun ini kita banyak mengusir setan, orang kerasukan, keluarga, bahkan ada keluarga di Sidoarjo diganggu roh jahat dan sakitnya diundang oleh seorang purnawirawan, keluarganya kerasukan. Artinya kita harus menunjukkan otoritas, kuasa, kesaktian gereja melawan sakti dunia. Jadi mengusir setan itu rencana Tuhan. Katakan, mengusir setan rencana Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, apabila aku mengusir setan demi Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kenapa gereja enggak pernah bertumbuh? Sudah 20 tahun menggembalakan enggak tumbuh. Kenapa? Mereka buta bahwa ada setan-setan menguasai budaya, pola berpikir, cara berbicara, adat, sehingga buta tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Caranya gereja harus masuk 2 puasa terobosan, 2 keliling, tempat klinik-klinik, perdukunan, tapa-tapa harus dihancurkan lewat doa peperangan rohani supaya atmosfer gelap berubah menjadi atmosfer yang terang di mana Injil bisa menerobos ke dalam, karena setan-setan sudah diperintahkan keluar dari desa tersebut. Amin. Ini yang kita lakukan dulu di Depok, di Manado. Saya kerahkan tim gereja full tim keluar. Mereka yang pakai mobil daftar, puasa dulu, keliling. Apa? Kita dalam 1 tahun, 2 tahun hampir mencapai 200. Kenapa? 2 keliling, kelompok sel, jangkau jiwa, pelepasan, udah bertumbuh deh. Gereja kalau dilatih menjadi siswa, itu akan semangat menjangkau jiwa-jiwa. Percaya deh, ibu-ibu kalau meningkat ini ngusir setan, kepercayaan akan tambah. Kenapa? Ternyata ada kuasa yang dilepaskan. Ibu-ibu juga mampu. Nah, next laptop. 12 murid, 70 murid meningkat. Berapa? Poin 3? 120. Wow. Di kisah para rasul, ibu-ibu yang pernah diinjili Yesus, Maria Magdalena, 12 murid, dan tambah lagi, berarti dari angka 70 rajin penginjilan sebelum Yesus naik ke sorga, sudah di kisah rasul ini 120 murid, Yesus sudah ke sorga. Berarti waktu Yesus 3,5 tahun tinggal di bumi, murid-murid nginjil selain Yesus, 70 murid nginjil, 12 murid nginjil, ternyata dalam waktu singkat 120 orang. Ini Pak polanya Pak Jer, ini polanya. Karena Yesus cari leadership. Katakan, Yesus cari pemimpin, katakan. Dimulai pemuritan, cari siswa. Pak Jer, siswa itu harus mendaftar. Ya Bu ya, mendaftar. Lihat jurusannya. TK SD, ke perguruan tinggi, jurusan psikologi, jurusan IT, jurusan ONA. Siswa mendaftar. Kalau dia sudah dasar-dasar teguh keselamatan, apa itu dosa, apa itu pertobatan, itu dasar teguh. Mau kelas kerasulan, meningkat lagi, pilih siswa lagi. Jadi ada lompatan-lompatan persiswaan sesuai kapasitas kelulusan. Rohani gereja mau penginjilan dimulai pemuritan. Nah 120 murid, mereka bertekun dan bersehati, mereka bertekun berdoa sehati, jumlahnya 120 orang. Kira-kira bertambah enggak jiwa-jiwa baru? Selama Yesus memuridkan 12, tahun lompat 70, Yesus pergi ke surga, sudah 120. Berarti berhasil enggak leadershipnya Yesus? Pak Jer, ini kau pikirkan. Yesus pergi ke surga, ditinggalkan, malahan munggah kelompok jiwa-jiwa. Nah, kemudian back to laptop, dari 120 meningkat lagi. Nah, pola pikiran Rasul. Dari 12 murid, 70 murid, 120 murid, gelombangnya, frekuensinya makin bertumbuh di gereja. Kisah Rasul. Nah, yang tadi. Ini dimatikan. Nah, ini dia, perhatikan. Lihat frekuensinya, 12 murid,
Berapa lama Pak Jer, berapa lama didik Yesus? 3,5 tahun. Ini sarjana teolog. Nah 70 murid nggak pakai 3 tahun. 12 murid ini memuridkan lagi yang 70. Lalu meningkat ini 120. 12 murid sudah di sini, yang 70 murid di sini, berarti bertambah ibu-ibu mencari jiwa-jiwa, termasuk Maria Magdalena yang dilepaskan dari kerasukan setan. Lalu terjadilah pertumbuhan 500 murid. Korintus 15 ayat 6. Wih. Berarti sukses enggak Yesus memimpin pemuridan? Yesus naik ke sorga, 120 bertambah, Petrus berkhotbah, dan 500, Paulus mencatat di Korintus 500 bertambah, masuk lagi angka berikutnya dari 500 jiwa masuk ke poin berikutnya. Nah, 3.000 orang satu kali khotbah. Ini KKR. Satu kali khotbah, jumlah jiwa-jiwa yang bertambah percaya Yesus bertambah 3.000. Bayangkan Pak Jer, ini berhasil. Kurun waktu 3,5 tahun lebih 3.000 jumlahnya. Kencang ini. Apalagi sekarang ini Eropa memang banyak mualaf, tetapi pertobatan. Afrika pertobatan, Singapura pertobatan, Malaysia sedang dikunjungi Tuhan. Dulu KKR, sekarang larinya ke YouTube, Google, Christian Prince, dan diberkati. Banyak orang yang dibaptis dari seberang, banyak sekali, banyak. Ini kabar sukacita. Injil, kabar baik, tidak bisa dipenjara. Katakan amin. Injil yang kau khotbahkan Pak Pastor tidak bisa dipenjara. Injil yang kalian beritakan di kampung-kampung nggak bisa dibungkam. Itu akan menembus ruang dinding besi, ditembus karena Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Amin Pastor Ibu. Amin. Tapi doanya Pastor Ibu harus mendoakan 1.000 jiwa-jiwa. Margamu itu mandat. Apa margamu Pastor Ibu? Yang ke 1.000. Kau udah berdoa buat 900 orang. Masih kurang yang 100 lagi. Kau udah berdoa buat 999. Satu lagi Tuhan. Harus mendoakan 1.000. Berat enggak margamu itu? Berat juga, tapi ada power. Bahasa Jawa yang tadi apa tadi? Kesaktian. Apa arti kesaktian? Sakti. Yang pakai masker hitam, amin. Percaya? Mau dipakai Tuhan? Dahsyat, yakin. Yang gendong bayi, amin. Kamu yang bahasa Cina itu. Why ni? Work why lo kenta. Imi Yesus tai water sing. Yeah, pucat tahu. Kita suruh jari ini menjangkau orang Buddha. Tepuk tangan. Arahkan tangan, jari-jari. Coba, jari ke bawah ini. Arahkan jari-jari ke bawah ini. Menjangkau Cina, katakan. Wih. Bisa bahasa Mandarin, jangkau Buddha. Haya. Lu kita loh. Haya. Yesus Kristus. Haya. Susah oi. Nah, ngijin. Coba sinten asmani pun? Siapa? Nata. Oh iya, Manoto ya. Oke. 3.000 jumlah jiwa bertambah. Poin berikutnya, aku membaca Kisah Rasul ulang-ulang ini kagum. Bayangkan coba. Aku kagum dengan Yesus dahsyat dari 12 menjadi 5.000. Berarti nggak pernah turun, Pak. Tidak pernah cerita, Pak, jemaat kami merosot. Gak ada, merosot itu ada something. Ini makin naik Pak, naik ini. Berarti apa? Ada gagasan, cetak biru, mendirikan jemaatku. Di atas mana? Blueprint Yesus. Ngapain? Mengikat, mengorak, ngusir setan, memuridkan. Lalu 5.000 jiwa hasil penginjilan mengajar. Kisah Rasul 4 ayat 1-4. Kalau ini klik, buka. Mengajar.
Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Mengajar, Pak Jer, siap-siap membuka pemuritan, pengajaran, pilah-pilah buku yang bagus dari berbagai sumber. Nah, ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Wow, bukankah di interview di kelurahan? Imam-imam, alim ulama, Jer, tidak boleh nginjil. Iya Pak, nggak boleh nginjil, tapi bukan saya. Nah ini orang-orang berani lihat nih. Kepada pembait Allah serta orang-orang Saduki. Saduki adalah tidak percaya kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan, percaya Roh Kudus mereka. Tetapi baik Farisi baik Saduki, dua-duanya benci kepada Yesus Kristus. Lanjut ayat 2. Nah, kaum agamawan akhir-akhir zaman ini berkomplot untuk mendiskreditkan kerajaan Allah melalui menangkap pendeta-pendeta. Tetapi Alkitab, Rasul, Nabi, kuasa alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Makin banyak hamba Tuhan di penjara, makin Injil tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, orang-orang itu sangat marah. Nah, Jer, catat apa pemarah dunia ini terhadap pendeta. Ini marahnya. Lihat, ini lihat supaya ibu tahu kenapa kok dunia ini marah di YouTube, marah di mana. Ini marah yang di Alkitab itu, ini marahnya. Karena mereka mengajar orang banyak, memberitakan dalam nama Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Ini kata kunci gereja kerasulan, gereja yang memberitakan Yesus mati. Ia sudah dikubur 3 hari malam, tapi bangkit. Membuat orang marah. Kalau hanya ngomong Yesus orang baik, dia menyembuhkan sakit, oke, gelem kurun. Tapi ini jenengan ngomong Yesus pernah mati, bangkit pada hari ketiga, marah Pak Jer. Dasar Judah. Jadi predikat kita adalah predikat adalah kuasa kebangkitan. Ibu-ibu, mak-mak, kalau ada penginjil tangkap, ini marahnya. Semua agama marahnya ini. Kalau Yesus diberitakan sudah bangkit dari antara orang mati, marah. Apalagi disebut dia Tuhan. Wow, marah. Lanjut ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. 4. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Nah, Pak Jer, Anda ngajar akan terjadi peristiwa banyak yang bertobat dari pengajaran. Ngajar, YouTube ngajar, lihat ya. Akibat orang mendengar ajaran itu, apa itu? Doktrin Kristologi. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dahsyat kan? Pertambahan jiwa-jiwa adalah kalau emak-emak, bapak-bapak memberitakan Yesus pernah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Baru terjadi pergerakan. Kalau kita hanya menyebut menjadi orang baik, menjadi kalem, orang nggak takut, orang tidak segan. Tapi kalau Anda khotbahkan Yesus bangkit dari orang mati, kupingnya panas. Karena itulah Injil harus diberitakan. Lanjut kembali ke laptop. Nah, habis misi naik. Nah, aman agung Tuhan Yesus adalah mandat gereja di seluruh dunia. Katakan aman agung. Mandat, SK, surat keputusan, rule, law. Ibu-ibu katakan mandat, perintah di sekolah guru, ini mandat. Nah, Matius 28:19 ayat 19. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, Pak Jer dan Pak Judah, kalau ada kata-kata frasa dari oleh karena itu, kira-kira apa tuh? Ini kan frasa. Berarti ada kalimat sebelumnya. Oleh karena itu apa? Nah, ayat 18. Ayat 18 dikatakan, aku telah menerima kuasa di surga dan di bumi. Ikuti yuk. Aku telah, 1, 2, 3. Aku telah menerima kuasa di surga dan di bumi. Telah diberikan kepadaku. Nah, Bapaknya yang di surga, otoritas seluruh surga
dan bumi termasuk neraka telah diberikan kepada Yesus. Maka Pak Yuda keluarlah kata peralihannya. Oleh sebab itu yang ayat 18. Otoritas surga, ada malaikat, ada Gabriel, ada Michael dan rasul-rasul yang sudah di surga. Ada kuasa dimiliki Yesus dan di bumi 7 miliar ciptaan alam jagat kekuasaan dimiliki Yesus. Sebab itu diperintahkan JKI keluarga Allah, pergilah ke seluruh dunia, jadikan bangsa muridku, siswaku bahasa Jawa. Katakan, jadikan bangsa siswa. Berarti Pak Yuda tegas kita ke depan ini membuat siswa. Berarti apa? Mendaftar pemuritan. Terus doa dimuridkan, penginjilan dimuridkan, semua kaum wanita dimuridkan, sekolah minggu dimuridkan. Barulah nanti penuaian besar-besar bakal terjadi. Oke. Nah, next misi, kembali ke laptop. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 24-47, kita lihat kata-kata bahasa Yunani ini, kerugma, didaki, koinonia, diakonia. Nah, ada tertulis di Kisah Rasul, kita ngelihat di situ mainnya adalah kelompok sel. Nah, kerugma, gereja yang sehat. Pak Yuda catat ini, mesti ada pemberitaan dari gereja ini. Kedua, harus ada didaki, pengajaran yang kontinu sepanjang tahun, tidak pernah putus, dipersiapkan pengajaran. Habis itu kemudian fellowship, koinonia, persekutuan, antar makanan, ngajak makan, bersosialisasi, dan survei ke bawah, mengunjungi orang-orang, dan fellowship, persekutuan. Dan terakhir, diakonia, pelayanan. Nah, beberapa poin tadi sangat penting. Dan terakhir, kembali ke laptop. Naik ke atas. Nah, ini kesimpulan. Perhatikan ini, justru ini yang terakhir ini sangat hati-hati Pak Yuda. Gereja yang efektif adalah gereja yang menjangkau jiwa-jiwa melalui kelompok sel dengan melakukan 3C. Pertama, kelompok sel C. C yang kedua, celebration, ibadah raya seperti ini. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya, congregation, kejemaatan, berarti organism, mengorganisir. Saudara, mencacah jiwa-jiwa, congregation. Mengatur pekerjaan Tuhan, congregation. Tanggal lahir semua jemaat, ketik semua administrasi, congregation. Celebration, ibadah raya. Ibadah raya adalah kumpulan kesaksian dari kelompok sel, ada kesaksian, celebration. Di sini pekerjaannya adalah gegap gempita, bersuka cita, jemaat ketemu Tuhan, nyembah Tuhan. Di kelompok sel, disitulah saling melayani, saling menyembuhkan, saling mendoakan, mengajak penginjilan, saling kunjungan di kelompok C. 3C ini adalah alat efektif penginjilan JKI keluarga Allah ke depan ini. Berarti dimulai dengan apa? Siswa. Ada pemuritan yang berkelanjutan. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan doa. Jemaat, ini yang bisa saya janjikan. Tangkaplah apa yang Anda bisa tangkap hari ini. Oke. Oke, haleluya. Oke, kita angkat tangan semuanya. Saya mau berdoa secara massal, nggak usah ke depan. Divisi misi saya sama dengan Bapak Gembala waktu tayangkan kronologis riwayat pekerjaan Tuhan. Nah, saya hanya menambahkan apa yang belum ketangkap. Ke depan ini di hati saya nih, Pak Jer akan memuridkan, mensiswakan, training sepanjang tahun. Anda menangkap pemimpin-pemimpin yang membagi tugas Anda kemana-mana. Anda akan melihat akan tuaian di semua sektor lini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pekerjaan. Tidak ada yang tidak jadi siswa. Semua siswa dimuridkan. Cakap berdoa,
cakap nginjil, mengusir setan, tumpang tangan semua saya. Siap pekerjaan siapa? Pekerjaan mak-mak, ibu rumah tangga, anak sekolah minggu diberdayakan sehingga tahun 2022 masuk 2023 akan tambah angka-angka penuaian tempat ini. Bapa di surga, angkat tangan, aku berdoa melepaskan Tuhan pengurapan, pemuritan supaya semua Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak sekolah minggu, roh doa kerukma turun tempat ini, kerukma pemberitaan turun tempat ini ya Tuhan, dan didaki pengajaran turun di tempat ini, koinonia persekutuan turun, fellowship yang kuat antar selama jemaat dan sosialisasi kepada penduduk, dan juga Tuhan diakonia, semua bidang-bidang pelayanan, jawatan, penggambaran, talenta karunia, diakonia melayani semua orang, tubuh Kristus. Roh Kudus urapi mereka, aku impartasi karunia kesembuhan turun, karunia kesembuhan turun, karunia kesembuhan turun, urapan untuk mengusir roh jahat keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ibu yang dikuasai roh jahat, aku lepaskan dalam nama Yesus, terlepas, keluar setan, keluar dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Jadilah jiwamu tenang, jadilah jiwamu tenang, jadilah jiwamu tenang, jadilah jiwamu tenang, jadilah perasaanmu tenang, jadilah pikiranmu tenang dalam nama Yesus. Hai ibu, tenanglah engkau, kuasai rohnya, jiwanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Khusus anak-anak yang SD atau SMP datang, saya akan berdoa baris depan. Yang tamborin semua anak sekolah minggu. Ini saya lihat ini alat penginjilan ke depan. Oke, angkat tangan. Hadap sini. Oke. Hadap sini. Oke. Angkat tangan. Ini anak-anak mau dipakai Tuhan. Rindu nggak banyak teman-temannya yang diselamatkan? Rindu. Adik-adik, rindu nggak teman-teman banyak diselamatkan? Rindu ya? Oke, tutup mata. Ikuti doa Bapak ya, ikuti. Tutup mata. Tuhan Yesus, aku rindu pakai laku ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa dalam nama Yesus. Utuslah aku bersaksi kepada teman-teman yang belum selamat dalam nama Yesus Kristus. Aku rindu mendoakan teman-teman di kampung-kampung supaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, touch mereka ini, touch Tuhan dalam nama Yesus. Pakailah Tuhan penginjil cilik Tuhan. Mereka dikasih hikmat, akal budi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hikmat kuasa dipakai Tuhan di sekolah, pakai Tuhan, pakai dalam nama Yesus. Dipakai Tuhan, diurapi dalam nama Yesus, diurapi mereka Tuhan bersaksi untuk menjangkau anak sekolah minggu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Penuhkan mereka dengan kuasa-Mu, penuhkan mereka dengan kuasa-Mu, penuhkan dengan kuasa-Mu. Roh keberanian untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk semua, silakan duduk. Yang berdoa biar berdoa. Saya mau berdoa yang punya usaha tempat masing-masing aja, yang punya pekerjaan swasta atau negeri angkat tangan. Saya mau lepaskan doa. Oke. Usaha apapun, sekecil apapun. Bapa di surga, aku berdoa melepaskan usaha mereka ini dalam tangan-Mu menjadi sakti dalam bisnis, usaha swasta, negeri, usaha apapun. Berkati menjadi usaha yang memiliki kemampuan, kuasa, marketing yang hebat, dahsyat, berhasil Tuhan, usaha pekerjaan, jualan mereka, toko mereka, berkati
Berkati Tuhan apa yang mereka jamah menghasilkan keuangan. Dalam nama Yesus, biarlah meningkat Tuhan semua hasil proyek pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan dari gereja ini. Dalam namamu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari jemaat kita naikkan pujian ini. Mengalirlah Tuhan lawat kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari cuma kita pujikan lagu ini, kita arahkan kepada Tuhan. Mengalirlah, yes, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kuat pagi hari ini. Lirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, biarlah saudara kita dilawat Tuhan dan menikmati hadiratnya. Mari jemaat yang lain kita sembah Dia di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah. Biarlah kasih Bapa melawat kita semua. Amin. Mengalirlah di tempat ini, yes Lord. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, hidupku. Mengalirlah, mengalir. Mari jemaat yang lain terus puji Dia. Mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalir. Amin. Mengalir Tuhan. Shikiralabaya, shikiralamaya, ralabaya, ralabaya. Yes, mengalir Tuhan.
mengalir menjamah anak-anak-Mu. Amin. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup selagi mengalirlah, mengalir Tuhan. Minta urapan Tuhan mengalir, mengalir urapan Tuhan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu bebaskan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu bebaskan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, lirlah, yuk. Mengalirlah, oh Roh Kudus, haleluya, haleluya. Shikiralamaya, ralamaya, ralamaya, ralamaya. Shikiralamaya, ralamaya. Shikiralamaya, shananana. Oh. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kuat di tempat ini, Bapa. Kaulah kuatku, Kaulah kekuatanku,
dan perisaiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu kami tidak takut. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kiara lamanya, sekira lamanya. Oh. Terima kasih, thank you God. Thank you God. Yes, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini spesial ibadahnya. Spesial pakai telur siang hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita, amin. Semua dipulihkan Tuhan karena ada roh Allah di tempat ini, karena ada lawatan Allah di tempat ini. Setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, pulang dari tempat ini sudah dikenyangkan dan terus akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih buat hamba-hambanya Bapak Pendeta Leonardo Sihotang STH yang dari Jakarta. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, roh penginjilan boleh disampaikan tempat ini untuk kami bisa kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami memberitakan Injil, kabar sukacita kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka hari ini kita kedatangan beberapa wajah-wajah baru yang saat ini mungkin baru pertama kali bertemu di tempat ini. Wajah-wajah baru bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali datang siapa Bapak Ibu? Dua, Mbak Wati, halo. Tuhan berkati Mbak Wati, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Nanti minggu-minggu ke depan bisa kembali beribadah bersama-sama tempat ini. Saya percaya dari minggu ke minggu akan terus tambahkan jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa baru, katakan jiwa-jiwa baru. Datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan beberapa pengumuman untuk kita bisa mengikuti jadwal ibadah untuk berikutnya. Besok hari Selasa kita akan bersama-sama profesional muda untuk bisa hadir di tempat ini yang nantinya kita akan outbound ibadah di luar. Besok Selasa kita akan bersama-sama bertemu di ibadah profesional muda di tempat ini jam 7 malam. Untuk tempatnya sudah di-sharekan nanti oleh pengurus ya. Kemudian besok hari Sabtu, halo orang tua yang punya anak-anak kelas di bawah kelas 6 SD, ajak anak-anak datang ibadah anak di Excellent Kid. Sabtu jam berapa sayang? Jam 4 ya. Andrew datang ya. Kok Andrew siapa? Edward datang ya sama Cece ya, madiknya ya. Megan, hari Sabtu jam berapa? Hari Sabtu jam 4 sore datang ke tempat ini. Dilanjutkan dengan menara doa tempat ini, semua pengurus dan pelayan Tuhan untuk wajib hadir. Jam 5 sore semuanya harus hadir. Kita akan impartasikan roh penginjilan ke tempat ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan musik jam 6 sore besok hari Sabtu. Hari Minggu ada ibadah di tempat ini dengan suasana yang tentunya berbeda. Jam 8 pagi yang akan dilayani oleh hambanya dari Ponorogo. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai terlambat, jangan sampai lewatkan untuk ibadah raya besok hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini.
Yang ingin menyaksikan untuk siaran ulang dari ibadah pada saat hari ini bisa lihat di live streamingnya di akun JKI Keluarga Allah, baik di YouTube, baik di Facebook maupun di Instagram. Silakan mengikuti untuk akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita untuk hari ini. Dan sebentar nanti kita akan ada les bahasa Inggris ya, untuk anak-anak Excellent Kids di tempat ini. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita mengangkat tangan sukacita ke hadapan Dia. Kita bersyukur ada kemenangan, ada pujian, ada penyembahan, ada kuasa dalam hidup saudara, ada otoritas dari surga atas hidup saudara saat ini. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai. Kami bersorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Yesuslah Raja. Berikan sorak-sorai mulia kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat lawatan-Mu pada saat pagi hari ini. Kami semuanya diberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas jiwa-jiwa baru yang boleh hadir pada saat hari ini. Itu semuanya karena Tuhan. Dan kami percaya hari demi hari, minggu demi minggu akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk sujud kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini boleh terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kabar baik, kabar sukacita pada saat hari ini. Kami terus diimpartasikan dengan kuasa-kuasa yang dari surga atas kehidupan kami umat-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, istri, anak-anak. Kemanapun hamba-Mu melangkah diberkati Tuhan. Dan terus Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan otoritas yang dari surga. Terima kasih terpujian nama-Mu ya Bapa. Kami percaya hari ini kami semua sudah dibebaskan, kami semua sudah dilepaskan, kami semua sudah dipulihkan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan demi kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Semuanya angkatlah kedua tanganmu. Percayalah saat ini Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar dari tempat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat rohani di dalam surga atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas seluruh pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat, dan kau akan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan.